Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya fattah ya alim iftah lana futuhal arifin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu majelis pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dengan membaca Al-Qur'an dengan bertawassul kepada pengarang kitab, dan nanti dilanjutkan dengan membaca Shalawat Tibbil Qulub satu kali. Al-Fatihah ala niyati as-sahala wal jamala fi kulli al-umur ad-diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا والمعلمين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح الشيخ القاضي الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ السابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علوي الملك الحسني وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد وإلى روح الشيخ سراج بن نجم محمد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سنادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وفاض علينا من بركاتهم وانوارهم وصرهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita ma yukrahu ma'al janazah, yang dimakruhkan saat mengantar jenazah. Jadi ada beberapa hal yang perlu dikaji saat mengantar jenazah, yang kegiatan itu bisa dihukumi makruh oleh para ulama. Yang pertama, raf'us sauti bidzikrin aw qira'atin aw ghairi dzalik, mengangkat suara saat berzikir atau membaca sesuatu atau selainnya. Jadi kalau masalah berzikir kuat-kuat saat mengantar jenazah, ini terjadi perbedaan di antara para ulama. Pendapat Al-Imam Ibnu Munzir, beliau mengatakan rawaina an Qais bin Abbad, kami meriwayatkan dari Qais bin Abbad bahwasanya dia mengatakan kana ashabu Rasulillah, bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah yukrahuna raf'as sauti 'inda thalathin, memakruhkan atau tidak menyukai
mengangkat suara pada 3 hal. Yang pertama indal janais, ketika mengantar jenazah. Yang kedua wa indal zikri, ketika berzikir. Yang ketiga wa indal qital, ketika berperang. Nah, ini pendapat dari Imam Ibnul Munzir, termasuk juga pendapat daripada Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Imam Al-Hasan, Imam An-Nakhai, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq. Lalu pendapat dalam mazhab Syafi'i seperti apa? Pendapat mazhab Syafi'i terbagi 2. Pendapat pertama mengatakan makruh hukumnya, seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan wa'lam, ketahuilah anna shawab, bahwasanya yang betul itu maka alaihi salaf, apa yang datang daripada ulama salaf, minas sukut, yaitu diam, halas sayri ma'al janazah, pada saat mengantar jenazah. Ini sebagian ulama. Fala yurfa'u sautun biqira'ah wala dzikrin, tidak mengangkat suara pada saat membaca atau pada saat zikir. Tetapi sebagian dari mazhab Syafi'i malah membolehkan, bahkan mensunnahkan. Siapa itu? Imam Asy-Syarwani. Ya, ulama besar juga. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang hadis bahwasanya para sahabat Nabi itu tidak menyukai mengangkat suara pada saat mengantar jenazah, ketika berzikir mengantar jenazah, beliau mengatakan tsumma zahir, secara zahir hadis itu mengatakan anna ishtighalahum bil jahri bil dzikri. Kalau seandainya mereka itu disibukkan dengan menguatkan suara, pada saat menguatkan suara ketika berzikir itu yamna'u mim ma'siyah, dapat menghalangi dirinya daripada buat maksiat. Karena ghaibah, seperti ngatoi orang, nyeritoi orang, gosipi orang. Tazulul karahah, maka hukum makruhnya hilang. Kan daripada kita itu ngantar jenazah itu, daripada ngatoi orang, itu kata Imam Asy-Syarwani, daripada ngatoi orang, daripada gosipi orang, daripada nyeritoi kejelekan mayat, lebih baik kita zikir. Makanya ada ulama yang membolehkan itu zikir kuat-kuat dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah saat ngantar jenazah itu. Itu ada tak dalilnya? Ada dalilnya. Riwayat daripada Ibnu Umar. Lam yakun yasma', kata Ibnu Umar, aku tidak pernah mendengar mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yamshi khalfal janazah, ketika beliau berjalan di belakang jenazah, illa qaula la ilaha illallah, kecuali ucapan la ilaha illallah mubaddiyan wa raji'an, ketika pergi maupun balik. Jadi daripada kita itu tidak ada berbunyi apa-apa, maka kita itu berzikir. Makanya dalam kitab Fathul Bari, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan yakrahu lil mashi amamal janazah raf'u saut bidzikr. Makruh hukumnya bagi orang yang berjalan di depan jenazah itu ngangkat suara ketika zikir. Tapi ada solusi dari beliau. Bukan hanya hukum makruh. Jadi hukum makruh itu ketika buka suara. Fa in arada ay yadhkurallah, kalau kamu ingin berzikir mengingat Allah, falyadhkurhu fi nafsihi, maka zikir dalam hati be. Zikirnya kecil belasir gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kecil be bunyi. Daripada ngangkat la ilaha illallah, itu kalau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi Imam Syarwani tetap mengatakan walaupun dijahar, walaupun disir, kalau tujuannya adalah untuk mencegah dari maksiat, untuk mencegah dari ngatoi orang, daripada buat dosa, lebih baik zikir kuat-kuat. Kalau macam mana kalau ngilangi was-was, ya boleh juga. Tidak ada masalah. Bahkan Sayyidina Umar ketika beliau ditanya tentang zikir kuat-kuat, beliau mengatakan bahwa saya ini orangnya was-was. Maka saya zikirnya kuat-kuat.
Jadi zikir kuat-kuat itu dapat ngusir setan. Coba lagi tu rasakan dewek lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba kecil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kurang nikmat maksudnya. Makanya ulama itu ngajarkan bahkan sampai ada yang nunduk macam itu nian kan. Ada yang ngilingnya luar biasa. Ngilingnya ketika zikir. Kenapa? Supaya ngilangi was-was dalam hati. Jadi zikir itu banyak macamnya. Ada ulama yang pakai Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah macam-macam. Ada hu, 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 macam. Boleh pakai hu boleh. Lah kan ada yang ngatakan pakai hu tu tak boleh. Boleh, siapa ngatakan tak boleh? Lalu apa makna hu? Hu itu maknanya balik kepada Allah. Karena Allah secara kalimat itu kalimatnya mufrad, maka hu baliknya kepada Allah. Maka Allah itu kalau dihapus hurufnya, itu tetap maknanya Allah. Allah dihapus hamzahnya menjadi lillah, lam ha lillah, untuk Allah. Lillah dihapus lam yang pertama jadi lahu, bagi Allah. Lahu dihapus lamnya jadi hu, Allah artinya. Jadi zikir hu boleh. Cuman kalau zikir ha itu dah ada. Baliknya ke mana ha-nya tu? Karena itu dhamir muannas ghaibah dia. Jadi silakan zikir kuat-kuat kalau ngikut pendapat Imam Syarwani, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, yang dimakruhkan ketika ngantar jenazah antut taba'a binarin, menyalakan api. Cuman saya belum ketemu referensinya menyalakan api ini apakah termasuk merokok atau tidak. Saya belum ketemu referensinya. Ada ulama mengatakan makna daripada menyalakan api di situ adalah selain daripada menyalakan api secara zahir, menghidupkan rokok juga. Belum ada saya ketemu referensinya. Tapi bisa dikiaskan hukumnya. Mana dalilnya? Apa alasannya? Alasan pertama kata Syekh Sabiq, li'anna dzalika min af'alil jahiliyah. Karena itu bagian daripada perbuatan orang-orang jahiliyah. Karena mereka itu dulu menghidupkan api. Bahkan sampai sekarang ya, ada kremasi itu kan. Mayat itu dibakar. Maka Imam Ibnul Munzir mengatakan yukrahu dzalika kullu may yuhfadhu anhu min ahli ilmi. Para ulama tidak menyukai itu. Makruh hukumnya. Ya, tapi tidak sampai haram ya. Tidak sampai haram, cuman hukumnya makruh kalau nyalakan api. Maka Imam Al-Baihaqi mengatakan wa fi wasiyati Aisyah wa Ubadah bin As-Samit wa Abi Hurairah. Ketika wasiat Aisyah, wasiat Ubadah bin Samit, wasiat Abu Hurairah, wasiat Abu Sa'id Al-Khudri, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Apa wasiat daripada Aisyah? Alla tatsba'uni binarin. Jangan kalian ngantar jenazah aku itu dengan menghidupkan api. Jadi kalau memang kita itu nak ngikut nian, kalau memang betul-betul mengkiaskan hukumnya kepada rokok, ya kita hati-hati belah. Kalau menurut saya ihtiyat be. Ihtiyat berapa lah jauh dari apa kah? Dari rumah jenazah, rumah mayat itu ke kuburan kan? Kan dah jauh. Itu hukumnya makruh be, tak sampai haram. Maka riwayat yang kedua Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari ini pernah juga mengatakan bahwa la tatba'uni bimijmarin. Jangan kalian itu mengantar jenazahku dengan menghidupkan mijmar. Mijmar itu sejenis bukhur, wangi-wangian. Jadi wangi-wangian kalau bukhur itu, kemarin ada waktu pengajian malam Senin saya pernah hidupkan bukhur itu, pakai dupa. Kemudian pakai arang magic, nah, dihidupkan pakai api, kemudian pakai bukhur, serbuk kayu gaharu. Ini macam-macam baunya. Nah itu hukumnya makruh.
Kalau pakai uangin itu. Nah, itu hukumnya makruh. Maka sahabat-sahabat bertanya, "Awa sami'ta fihi syai'an?" Apa kamu pernah mendengar itu dari Rasulullah? Kata Abu Musa al-Asy'ari, benar. Ini dari Rasulullah SAW. Lalu macam mana kalau malam hari? Ini pertanyaannya kan. Pertanyaan muncul di situ. Macam mana kalau malam hari? Malam hari gelap. Mungkin mau lampu kok agak susah. Pakai apa? Pakai colok. Itu bagaimana hukumnya? Fa in kanat dafnu lailan. Kalau menguburkannya malam hari wahtaju ila dhau'in dan membutuhkan penerangan, fala ba'sa bihi. Maka tak masalah hidupkan api. Tak masalah hidupkan api. Kan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi itu dakhala qabran. Bahwa Nabi itu masuk ke daerah pekuburan lailan pada suatu malam, fa usrija lahu sirat. Maka Rasulullah SAW menyalakan lampu. Jadi boleh kalau seandainya ada kebutuhan di situ boleh. Kemudian yang ketiga, qu'udul muttabi' laha qabla an tudha'a 'ala al-ard. Makruh juga menurut jumhur ulama bagi orang yang antar jenazah duduk sebelum jenazah diletakkan. Itu nanti pendapat siapa? Lalu bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Nanti akan ada penjelasan ini. Pertama pendapat Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan man taba'a janazah. Siapa yang mengantar jenazah fala yaq'ud, jangan dia duduk. Hatta tudha'a an manakibir rijal, sampai mayat itu diletakkan dari pundaknya orang yang ngantarkan. Nah, diletakkan ke tanah itu baru kita boleh duduk. Nah, kalau belum diletakkan hukumnya makruh kalau kita duduk. Fa in qa'ada umira bil qiyam, kalau dia sudah duduk disuruh berdiri. Maka ada hadis bunyinya begini, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza ra'aitumul janazah," kalau kalian melihat jenazah, faqumu, maka berdiri. Dulu ada Nabi SAW bersama dengan sahabat, ada jenazah orang Yahudi lewat, maka Rasulullah berdiri. Rasulullah, kenapa engkau berdiri ya Rasulullah? Padahal ini adalah jenazah orang Yahudi. Baik Yahudi maupun Islam tetap dihormati jenazahnya. Maka Nabi mengatakan, "Idza ra'aitumul janazah faqumu." Kalau kamu melihat jenazah, dalam tanda kutip siapapun jenazahnya, tetap kalian berdiri untuk menghormati jenazah. Jadi jenazah itu walaupun sudah meninggal, walaupun orang itu sudah meninggal, tetap kita hormati. Kan kita sudah bahas bab mandikan main, macam mana mandikannya itu pelan-pelan. Airnya tuh yang dikucurkan ke badannya tuh pelan-pelan. Jangan main semprot-semprot be. Makanya kita itu pakai cere, ya tak? Supaya air yang keluar tuh tidak ada kencang, tidak ada deras. Jangan langsung pakai selang, ya kan? Dan itu jangan sampai terputus airnya kan. Kemudian ngangkatnya, jangan berlari ngangkatnya. Jangan sama dengan ngangkat kayu. Udah terlap lagi kibar kan macam tu kan, ngangkat kayu kan macam tu. Ikut dah rame ngangkatnya sebelah kiri, kanan, atas bawahnya. Ada bagian-bagiannya. Makanya kita itu kalau mandikan itu setidaknya orang 4 atau orang 6. Jadi semuanya itu petugas galau. Jangan sampai ada yang petugas, ada yang megang sabunnya, ada yang ngisi airnya, ada yang megang punggungnya ketika membersihkan bagian belakang. Ada yang nyiramnya. Dan satu orang kepalanya. Kepala mandinya itu ada. Begitu juga ketika kita ngantarkan tuh ada hormatnya gitu dengan jenazah. Ketika jenazah lewat, makanya kalau kita bermotor, ada jenazah lewat, berhenti bermotor. Jangan diklakson nih. Kaki dia ngelakson pula. Gitu kalau ada jenazah lewat, orang bawa pikul, lagi bermotor berhenti. Bahkan dianjurkan kita untuk berdiri. Yang duduk atau motor berdiri, berhenti, jeng tegak. Itu kan anjurannya gitu.
Kalau misalnya kita dak apa namanya, dak mau turun, nak tegak, dak apa di atas motor tu juga tetap dapat sunnahnya. Jangan ngebut. Kalau daerah kita kan masih mending lah. Ada yang apa? Ada satu daerah tu tempang gitu. Disuruh apa? Disuruh menghormati jenazah. Segala hal lah. Apapun kegiatan. Kalau misalnya ada pengantin sebelahnya kok orang meninggal, ya dihormati juga. Setelah selesai pemakaman baru selesai kan acara itu tadi. Ini banyak hal-hal yang perlu terkait dengan jenazah ini, hal-hal yang perlu dihormati untuk jenazah ini. Salah satunya ini. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah dan Marwan. Kata Sa'id Al-Maqbari dari ayahnya, kunna fi jenazah. Dulu kami pernah ngantar jenazah. Fa akhadha Abu Hurairah radhiyallahu an bi yadi Marwan. Kemudian Abu Hurairah narik tangan Marwan. Ini Marwan ini seorang pemimpin ketika itu. Fajalasa, kemudian mereka berdua duduk qabla an tud'a, sebelum jenazah itu diletakkan di tanah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an fa akhadha bi yadi Marwan, kemudian narik lagi tangan Marwan. Faqala, kemudian dia mengatakan, "Qum, berdiri. Fa wallahi laqad alima hadza." Demi Allah, sesungguhnya Abu Hurairah ini sudah tahu bahwa Nabi SAW nahana an dzalika, melarang itu. Maka Abu Hurairah mengatakan sadaqah. Benar. Nah, itu jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan kalau tidak berdiri langsung duduk itu hukumnya makruh. Lalu bagaimana dengan mazhab Imam Syafi'i? Wa qalat asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i mengatakan la yukrahul julus, tidak makruh kalau duduk. Limusyayyi'iha, bagi orang yang mengantarkan jenazah, qabla wad'iha 'alal ard, sebelum diletakkan di tanah. Jadi mazhab Syafi'i tidak memakruhkan. Tetap bolehlah. Cuman tetap kita dianjurkan, misal kalau kita lah duluan nyampe ke kuburan, duduk. Ketika jenazah lewat, berdiri. Karena Nabi menganjurkan, fa idza ra'aitumul janazah faqumu. Kalau kamu melihat jenazah, maka berdiri. Pokoknya kita kalau jenazah itu baru masuk langgar, kita lah semayang lah masuk duluan loh. Semayang tahiyat di masjid lah, macam-macam. Kalau pagi semayang duha, atau sholat sunnah yang lain, sholat sunnah mutlak misalnya, kita melaksanakan sambil nunggu jenazah datang. Kemudian zikir, kita kan duduk. Jenazah masuk, nah kita anjur berdiri. Dianjurkan kita untuk berdiri. Baru diletakkan jenazah itu. Ketika jenazah diletakkan, kan orang-orang banyak di luar tuh ngambil air wudu. Ketika ngambil air wudu kan lama tuh nunggunya. Jadi ada sebagian ulama mengatakan daripada tidak berbicara, daripada tidak membaca apa-apa, lebih baik membaca. Apa bacanya? Asallahu ayyaghfira laha wa yarhamaha wa yuskinahal jannah wa fil lana wa laha bi rahmatikal Fatihah. Baca surah Fatihah. Macam-macam. Kalau redaksi bacaannya itu macam-macam. Mau pakai ila hadratin Nabi boleh, mau pakai langsung asallahu ayyaghfira lahu boleh, mau langsung Al-Fatihah boleh, atau pakai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu bi rahmatikal Fatihah boleh. Yang penting baca Fatihah. Kalau baca Fatihah itu ulama sepakat sudah sampai kepada mayat. Baik mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Abu Hanifah sepakat itu berempat. Hukumnya sampai itu pahala. Namun dalam mazhab Syafi'i, tanda kutip mazhab Syafi'i, kalau tidak di hadapan mayat, maka diniatkan untuk mayat sampai pahalanya.
Itu sudah kita bahas kemarin pada pembahasan tentang tahlilan kemarin. Ya, daripada tidak ada berzikir, daripada tunak-tunak ngota-ngota, lebih baik baca Fatihah. Kemudian wattafaqu, mereka sepakat ala anna man taqaddama al-janazah fala ba'sa ay yajlisa qabla an tantahi ilaih. Tapi mereka sepakat kalau orang yang lebih dahulu maka tidak masalah sebenarnya kalau dia langsung duduk sebelum jenazah itu diletakkan. Jadi kalau orang yang sudah duluan tidak ada masalah kalau dia duduk. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan ruwiya an ba'di ahli ilmi min ashabin nabi wa ghairihim, riwayatkan dari sebagian ulama dari sahabat Nabi wa ghairihim dan selainnya, annahum kanu yataqaddamuna al-janazah, bahwa mereka yang mendahulukan jenazah, wa yaq'uduna qabla an tantahi ilaihim, dan mereka duduk terlebih dahulu sebelum jenazah diletakkan ke tanah. Jadi ada ulama yang membolehkan, tidak ada masalah. Kemudian yang keempat, al-qiyamu laha indama tamur, berdiri saat jenazah lewat. Ini ada juga ulama yang mengatakan hukumnya makruh, tapi jumhur ulama mengatakan tidak makruh. Siapa mereka? Pertama, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjelaskan tentang hadis idza ra'aitumul janazah faqumu, kalau kamu melihat jenazah maka berdirilah. Imam Ahmad mengatakan insya'a qama, kalau mereka mau berdiri silakan. Wa insya'a lam yaqum, kalau mereka mau duduk, mau tak berdiri juga ya silakan, tak ada berdiri. Mau duduk, mau jongkok silakan. Yang kedua, Imam Nawawi, yang ini pendapat yang terpilih dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan annal qiyam mustahab, berdiri itu hukumnya sunnah. Jadi kita kalau duduk berdiri tegak lagi untuk menghormati jenazah, seakan-akan kita itu nyambut jenazah. Yang ketiga, Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan yustahabul qiyam lil janazah, maka disunahkan berdiri untuk menghormati jenazah. Idza ra'ahal mar'u, apabila seseorang itu melihat jenazah dari jauh, misalnya jenazah lewat, nah kita di Siko misalnya tengok di luar ada jenazah lewat, tidak apa-apa kita berdiri, anjurannya di situ. Kalau dia nengok jenazah, tapi kalau tidak nampak jenazah tuh tidak masalah, dia duduk. Wa in kanat janazah kafir, sekalipun jenazah itu orang kafir, tetap kita berdiri untuk menghormatinya. Dia kan juga manusia. Kemudian yang kelima, ittiba'un nisa ilaha. Bagaimana hukumnya perempuan ngantar jenazah? Ini ada beberapa hal terkait dengan hukum perempuan ngantar jenazah. Yang pertama, hukumnya haram. Ya. Apa haram? Kalau perempuan itu sampai ke kuburan terjadi niyahah. Apa itu niyahah? Niyahah itu meratap jenazah, nangis-nangis, ngamuk-ngamuk di kuburan sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan jenazah. Itu kata para ulama namanya an-niyahah. Kemarin kita sudah bahas bab niyahah. Tapi kalau terhindar daripada niyahah, maka hukumnya boleh. Kalau jantan kok jarang nengok niyahah, jarang nengoknya ngamuk-ngamuk, nangis-nangis di kuburan. Kalau perempuan ada nangis, itu bukan nangis netes mata dah. Kalau nangis netes mata itu boleh, tak masalah, itu bukan niyahah namanya. Kalau niyahah itu meraung. Ngapu kau mati cepatnya,
Ngapa kau ninggal cepatnya? Kau orang baik. Dulu kau pernah sekasianu, dulu kau pernah manguniko, kau pernah manguniko, tinggal kalau di rumah kau. Itu kan namanya niyahah. Meraung-meraung sambil nyebutkan kebaikan jenazah. Maka itu tidak dibolehkan oleh para ulama. Tapi kalau terhindar dari niyahah, hukumnya boleh. Yang kedua, terhindar dari fitnah. Kalau ada fitnah, maka makruh hukumnya perempuan ngantar jenazah. Ya. Yang ketiga, memakai pakaian yang menutup aurat. Ya. Macam mana pakaian menutup aurat itu? Pakaian kalau jilbabnya jangan berselendang lepak begitu. Itu tidak menutup aurat. Jika nampak. Ada kadang lu berani pula. Na'udzubillah. Pakai celana pendek ngantar ke kuburan. Ini bukan hukumnya makruh lagi. Sudah haram. Kenapa? Pertama buka aurat. Yang kedua ngikut ngantar jenazah. Pakai pakaian gitu. Maka kita kok sudah jadi tradisi. Dan kita pun asing rasanya nengok orang kalau ke masjid pakai celana kan macam itu dah. Asing rasanya nengok orang kalau sembahyang ke masjid iko dan pakai kopiah macam tu. Dan pakai kopiah, lepas pakai kopiah. Kenapa? Karena tradisi kita di seberang macam itu. Kalau ke masjid pakai kain, pakai baju koko, baju batik atau pakai kopiah. Dan kita merasa asing kalau ada orang yang tidak pakai kopiah. Kita mengatakan kalau ada solat yang pakai celana, kalau ada solat yang pakai tidak pakai kopiah, itu kita katakan orang luar, ada orang dusun kok. Kenapa? Sudah jadi tradisi kita. Maka kalau itu sudah jadi tradisi, maka setiap apapun acaranya kita pakai kain. Bahkan dari dulu sudah diajar orang tua kita, kita sore kau mandilah. Tengok kawan-kawan kau tu lah pakai kain kalau, kawan-kawan kau tu lah pakai baju panjang kalau, lah pakai kepiah putih kalau, lah pakai kepiah hitam kalau, pakai kepiah kalau tu. Kau mandilah. Itu dari dulu sudah diajarkan orang tua kita tu. Oh gitu kalau kita ngantarkan jenazah gitu. Apalagi perempuan, bagi ibu-ibu, jangan sampai membuka aurat. Nah, ini hukumnya ya. Kalau sampai sudah membuka aurat ngikut juga, maka itu dapat hukum haramnya. Jadi kalau terlepas dari tiga hal, terlepas dari niyahah, terlepas dari fitnah, yang ketiga berpakaian itu dengan berpakaian yang menutup aurat, maka perempuan dibolehkan. Sekalipun ada hadis mengatakan nuhina an nattabi'al janazah. Kami itu dilarang untuk mengantar jenazah, walam yu'zam alaina, dan tidak diwajibkan bagi kami. Kata Ummu Atiyah. Riwayat daripada Imam Ahmad. Kenapa? Nah, maka dari hadis ini timbul hukum. Jadi tidak ada masalah tidak ada masalah bagi perempuan yang mau ikut menyolatkan silahkan. Kemarin itu sudah bahas. Yang mau ikut ngantar jenazah silahkan. Selagi tiga hal tadi, terhindar dari niyahah, terhindar dari fitnah. Yang ketiga berpakaian dengan pakaian yang menutup aurat. Tidak berpakaian yang berpakaian buka aurat. Nah itulah beberapa hal yang dimakruhkan. Pertama tadi zikir jahar, ini ada perbedaan para ulama, ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Yang kedua menyalakan api, itu hukumnya makruh. Yang ketiga duduk sebelum jenazah diletakkan, itu terjadi perbedaan antara para ulama juga. Jumhur ulama mengatakan makruh, tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak makruh. Yang keempat, kita dianjurkan untuk berdiri ketika jenazah lewat. Dan yang kelima, bagaimana hukumnya perempuan ngantar jenazah? Perempuan ngantar jenazah kalau terlepas dari niyahah, terlepas dari fitnah, dan memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, maka perempuan tetap dibolehkan mengantar jenazah.
Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita kaji pada malam hari ini. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya ini pada bab ad-dafnu, pada bab tentang menguburkan jenazah. InsyaAllah kita akan kaji tentang menguburkan jenazah, bagaimana lubangnya, berapa ukurannya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan lubang yang dianjurkan itu seperti apa, apakah lahat. Nanti ada perbedaan itu. Kalau lubangnya di samping apa namanya? Kalau lubangnya di bawah apa namanya? Nah, itu ada beda tuh. Ada namanya lahat, ada namanya syak ya. Kalau lahat itu di samping. Kalau di bawah namanya syak. Nah, jadi bukan lahat, kalau di bawah bukan lahat namanya. Kalau lahat itu di samping. Nah, itu ada bedanya. Yang sering kita pakai kok yang syak. Nah, bagaimana hukumnya yang syak? Bagaimana hukumnya yang lahat? Nah, itu nanti akan kita bahas dalam pembahasan masalah penguburan. Dan kuburan itu berapa dalamnya? Kuburan itu nanti berapa lebarnya? Kalau panjangnya sesuai dengan mayatnya lah. Ya, kalau mayatnya panjang 10 meter, 10 meter. Kalau panjangnya 2 meter, 2 meter. Dan nanti di dalam penguburan nanti ada pembahasan bagaimana hukumnya tentang membangun bangunan seperti makam-makam para wali, makam-makam para aulia, para ulama, macam makam Imam Bukhari, macam makam Imam Syafi'i, macam makam Rasulullah itu kan itu dibangun itu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Insyaallah kita akan kaji pada bab ad-dafnu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kembang. Nah, ada dua hal yang perlu disunnahkan kita saat penguburan, yaitu pakai kembang itu kan. Kembang itu disiram pakai air. Itu kalau ditanya alasan, ada orang ngatakan biar dingin jenazah. Ada yang ngatakan macam itu. Jenazah itu dingin katanya. Kalau pakai kembang wangi-wangian. Itu ada tak dalilnya? Ada dalilnya. Dan itu dalam kitab termuat dalam kitab Al-Um juz 1. Siapa mengarang Al-Um? Imam Syafi'i. Pertama, nabur kembang. Nabur kembang itu berdalil kepada bahwa Rasulullah SAW pernah menancapkan pelepah kurma di atas kuburan. Maka sahabat bertanya, wahai Rasul SAW, mengapa engkau menancapkan pelepah kurma di atas kuburan ini? Maka Rasulullah mengatakan, innahuma yu'adzibani, mereka berdua ini diazab. Mereka dua ini diazab bukan masalah perkara yang besar, tapi masalah kecil nian, tapi mereka diazab. Apa azabnya itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan yang kanan ini diazab karena dia meremehkan saat buang air kecil. Ketika kencing itu basuhnya sudah bersih. Yang sebelah kiri ini karena sering menggosipi orang, karena sering mengatai orang, karena sering memfitnah orang, dan sering menggunjing orang lain. Itu karena diazab di dalam kubur. Maka Rasulullah SAW berharap selama pelepah kurma ini masih basah, aku berharap dosa-dosanya ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pelepah kurma itu tidak ketik di depan kita kok pakai kembang. Kalaupun ada serit kau nyari. Jadi orang tu kadang sesuai nak sesuai teksnya. Kalau dia sebut pelepah kurma jejak situ. Tak juga. Itu namanya artinya apa? Karena Rasulullah SAW saat itu ada pelepah kurma langsung disancapkan. Lalu yang kedua, macam mana dengan hukum nyiram tu? Hukum nyiram ini hadisnya dalam kitab Al-Um. Juz yang pertama menjelaskan tentang Rasul SAW ketika meninggal anaknya Ibrahim, Rasulullah menyirami kuburan Ibrahim itu. Jadi anak Nabi itu ada namanya Ibrahim, meninggal ketika masih kecil. Rasulullah menangis, netes air mata. Ketika dikuburkan, setelah dikuburkan Rasulullah menyiram kuburan Ibrahim itu. Ini dalilnya, dua dalil ini sudah kuat. Dan ini mazhab Syafi'i. Jadi kembang-kembang, batang-batang yang ada di dekat-dekat kuburan itu bisa jadi berdoa untuk jenazah. Jadi jangankan kita yang berdoa, itu batang-batang, kembang-kembang,
daun-daunan yang ada di dekat-dekat kuburan itu bisa jadi mendoakan mayat yang ada di dalam. Ada lagi pertanyaan? Iya boleh. Bawa jenazah pakai mobil boleh, tapi tetap masuk dalam ringo-ringo juga. Ya. Kan orang tuh kan biasanya ringo-ringo masuk dalam mobil. Nah itu kan. Nah itu anjurannya gitu. Karena kita sudah bahas kemarin pada bagian hamlul janazah wassayru biha. Ya. Mengantar jenazah. Kan kemarin kita sudah bahas apa itu? Ayyadura 'alan na'shi. Sunnahnya itu meletakkan jenazah itu di atas ringo-ringo atau di atas keranda. Nah, kalau gitu kan yang ambulan itu ngantar itu kan itu biasanya pakai ringo-ringo juga, kecuali dari rumah sakit. Kecuali dari rumah sakit ke rumah mayat itu. Ke rumah yang meninggal itu. Nah, itu biasanya tidak pakai ringo-ringo lagi. Tapi kalau orang dari rumah untuk ngantarkan ke kuburan itu biasanya pakai ringo-ringo. Ada lagi pertanyaan? Yang disunnahkan, yang dianjurkan itu kuburnya sikok-sikok. Kecuali darurat. Macam kena kopin udah di. Sekali nguburi 1.000, sekali nguburi 2.000, boleh sikok lubang. Tapi kalau masih 5 tuh masih tidak ada berat. Masih bisa buat lubang 5 ekor. Kecuali sudah darurat yang banyak tuh, nah itu boleh 1 lubang deh. Pakai apa namanya? Eskapator buat lubang sepanjang berapa meter? Sepanjang 30-40 meter dibuat sekali lubang. Ditutup. Itu boleh. Karena ini darurat. Tapi kalau tidak darurat tetap sekali lubang. 1 lubang 1 orang, 1 lubang 1 orang. Ada lagi? Tidak ada, itu cukup. Waktu isya sudah masuk lewat 20 ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pengajian kita ini dengan pembacaan doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Li khamsatun udfi'u biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi'u biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عذبا إلا رحمته ولا جهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وبرحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.